Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Farah Fems. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah, hari ini insya Allah aku akan bagiin tips gimana sih caranya agar belanja kebutuhan bayi itu on budget, tidak membengkak dan tidak melebar kemana-mana. Plus juga aku mau nge-share ke kalian barang-barang apa aja sih yang sekiranya tidak terlalu diperlukan untuk dibeli. Nah, tapi jangan lupa sebelum video ini lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like, dan boleh banget di-share video ini kalau misal kalian rasa sekiranya ada orang-orang yang butuh banget informasi tentang itu. Oke, yang pertama, gimana sih caranya biar kalau kita belanja kebutuhan bayi itu nggak mubazir, nggak berlebihan, nggak melebar kemana-mana gitu belanjanya. Nah, aku udah ngelis nih kira-kira apa aja sih yang bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin sebentar lagi akan berbelanja. Karena kan namanya cewek ya, namanya calon ibu, cewek itu pasti senang banget deh kalau misal belanja, apalagi perintilan bayi lucu-lucu banget. Jadi emang mata dan tangan ini itu sering banget hilaf ya kalau misal lagi belanja. Apalagi ini kan buat anak gitu. Tapi jangan sampai mubazir ya guys gitu. Nah, jadi tips pertama adalah kalian itu sebelum belanja kebutuhan newborn, kebutuhan anak baby kalian itu wajib cari tahu dulu nih kira-kira barang apa aja sih yang diperluin sama si baby. Sumbernya kalian bisa nonton di YouTube, bisa cari di Pinterest, bisa cari di Google kayak gitu. Jadi cari aja newborn buy list atau barang-barang list belanja perlengkapan bayi gitu. Terus itu akan muncul banyak banget dengan bahkan ada yang bikin budget sekian. Nah, kalian bisa tontonin tuh video-videonya atau bisa baca-baca, bisa lihat di Pinterest gitu. Iya. Kemudian nanti ketika kalian sudah menemukan listnya, jadi biasanya tuh ada list kebutuhan mandi misalnya, list perlengkapan tidur misalnya, list kebutuhan traveling misalnya. Nah, itu nanti ketika kalian udah pegang listnya, nah baru deh kalian masuk ke step kedua. Apa sih step kedua? Step kedua adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi kalau misal di list itu kan biasanya versi lengkapnya ya, tapi biasanya tuh nggak semuanya kita butuhkan. Misalnya sekarang kan masih dalam kondisi pandemi nih. Nah, biasanya ada produk-produk yang misalnya digunakan untuk traveling, sedangkan dengan kondisi pandemi seperti ini nggak mungkin dong kalian mau traveling bawa baby kalian gitu, karena sangat riskan banget ya. Nah, jadi biasanya stroller tidak terlalu terpakai karena kondisinya lagi kayak gini. Lain kalau misal kondisinya fine-fine aja, semuanya lagi baik-baik aja, nggak ada virus bertebaran di mana-mana, itu mungkin akan sangat berguna. Oke, kemudian misalnya lagi nih kebutuhan tidur bayi misalnya. Biasanya nih yang sering mubazir adalah baby box atau tempat tidur bayi yang kasurnya sendiri yang box. Nah, biasanya orang tuh selalu beli itu gitu. Tapi perlu digarisbawahi, coba kalian sesuaikan dulu, kalian pikir dulu nih kira-kira kalian butuh atau nggak baby box, karena biasanya rata-rata ibu-ibu yang
misalnya punya anak newborn, biasanya tidurnya barengan sama ibunya di kasur yang sama. Karena apa? Karena bayi itu kan masih aktif menyusui selama 2 jam per 2 jam ya. Karena bayi itu kan masih aktif menyusui selama 2 jam. 2 jam nyusu, 2 jam nyusu, 2 jam nyusu, dan akan sangat melelahkan ketika kemudian si ibu harus bangun, ambil adik bayinya dulu di baby box dan sebagainya. Jadi rata-rata biasanya itu bayinya tidur sama ibunya untuk menjaga lah biar ibunya juga bisa enak tidur, bisa ada waktu istirahat, plus bisa nyaman juga nyusuin adik bayinya. Nah, tapi kalau misal kalian merasa bahwasanya aduh aku takut nih, kasur aku sempit, kekecilan banget nih Far, kalau misal ada adik bayinya nggak cukup buat aku sama suami, atau misalnya aduh aku sama suamiku nih kalau tidur suka nimpa kesana kemari dan lain sebagainya, kalian bisa juga untuk mempertimbangkan beli baby box gitu. Atau kalian juga bisa beli kasur di bawah yang gak ada kakinya untuk pasang teritorial di kasur kalian, itu juga bisa. Kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus misalnya juga dalam bab menyesuaikan ini ya, misalnya baju bayi. Nah, baju bayi itu nentuin panjang pendek, panjang pendek panjang, pasti kalian bingung banget kan di awal, yang mana nih yang harus aku beli lebih banyak gitu, atau berapa nih yang aku beli. Nah, kalian sesuaikan sama kondisi cuaca di tempat kalian tinggal. Misal kalau aku nih kan tinggal di daerah yang cukup dingin dan lumayan kadang sering hujan juga. Jadi aku biasanya prefer lebih banyak beli ke baju panjang gitu. Atau misalnya kalian tinggal di udara yang panas banget nih gitu. Ya banyakin deh baju-baju pendek gitu. Jadi biar itu menyesuaikan kebutuhan si anak. Menyesuaikan juga sama kebutuhan anak dan juga lingkungan kalian tinggal. Nah, jadi kalau perkara baju bayi itu menyesuaikan sama lingkungan di mana kalian tinggal. Jadi sesuaiin aja, kalau misal panas ya banyakin baju pendek, misal dingin ya banyakin baju panjang kayak gitu. Cuma tetap harus ada ya baju pendek dan panjang gitu. Nah, tips yang ketiga adalah skala prioritas. Jadi, misalnya ketika kita udah pegang list barang-barang itu kan banyak banget ya, dia itu komplit banget biasanya. Nah, kita perlu nentuin skala prioritas. Misalnya nih, ada barang-barang substitusi ya yang bisa kita beli gitu. Misalnya nih, potongan kuku. Potongan kuku itu kan ada yang ada yang modelnya potongan kuku bayi biasa, sama ada yang modelnya itu bulat dan itu otomatis, dia bukan memotong tapi dia mengikis gitu loh, kayak mengikis kuku-kukunya si bayi. Nah, kalau misal kalian tipikal yang lebih suka potongan kuku biasa dan kalian oke aja untuk potongin kuku bayi dengan itu, kalian berani, nggak masalah untuk beli yang potongan kuku biasa. Tapi kalau misal kalian nggak berani, takut si bayi luka, kalian bisa pakai yang si pengikir kuku tadi, pengikir kuku yang otomatis itu. Aku lupa sih namanya, nanti coba aku insert gambarnya ya, entah di sini atau di sini, nanti aku coba kasih gambarin ke kalian. Nah, jadi skala prioritas, kalau misal kalian ada budget dan emang bisa untuk di-upgrade, ya monggo silakan upgrade ke yang level atasnya. Atau misal kalian nggak deh, kayaknya aku mendingan nih buat beli yang lain deh, bisa cukup yang lain, ya udah kalian beli yang di bawahnya, kan beli yang selama kalian bisa itu nggak masalah, dan alatnya juga berfungsi dengan baik tuh. Oke, jadi terus kemudian tips yang keempat adalah jangan lupa untuk hitung semua, tulis semua barang-barang yang kalian akan beli, kalian list, bisa di handphone, bisa di kertas, terus masukin juga perkiraan harganya, jadi biar kalian bisa kira-kira aku perlu nyiapin budget berapa ya untuk belanja ini gitu. Dan itu bisa membantu banget kalian untuk milih-milih, oke kayaknya
segini cukup deh, oh tuh kayaknya aku perlu nambahin ini deh, itu deh, kayak gitu. Jadi biar kalian juga lebih siap secara insight atau wawasan belanjanya, plus siap juga secara dompet. Oke, jadi 4 itu tadi tips bermanfaat belanja anti mubazir dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Terus aku mau lanjut nih pembahasan barang-barang apa sih yang berpotensi mubazir untuk dibeli gitu, berpotensi nggak kepake nih kalau misalnya kalian beli. Yang pertama adalah box bayi. Udah aku spill ya tadi di pembahasan yang sebelumnya yang pertama. Jadi kadang banyak orang yang kayak perlu dibeli box bayi gitu. Aku dulu pas waktu anak pertama aku juga mikir aku kayak mau beli box bayi deh gitu. Tapi setelah aku pikir lagi berulang-ulang kali, kayaknya nggak butuh deh box bayi gitu, karena pasti akan tidur sama aku dan alasan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya emang kamu tipikal yang mungkin kasur kalian sempit, kalian prefer daripada, bisa juga sih kalau misalnya kasur kalian sempit, kalian upgrade kasur kalian ke kasur yang gede, bisa juga. Atau kalian emang prefer pakai box bayi, itu juga bisa gitu. Kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian, kebutuhan ya gitu. Kemudian yang kedua adalah popok bayi. Popok bayi yang aku maksudnya adalah popok kain. Aku waktu itu beli waktu anak pertama aku, mikirnya aduh kasihan deh kalau langsung pakai Pampers gitu. Kayaknya sebulan pertama aku mau pakai popok kain dulu deh gitu kan. Aku udah beli tuh bun ya, ternyata at the end nggak kepake karena di rumah sakit aja dia udah pakai Pampers gitu kan. Ya udahlah pakai Pampers aja gitu, toh simple, tidak ribet. Dan juga pertimbangannya karena anak perempuan ya, anak perempuan itu kan pipisnya udah najis dari awal dia lahir gitu. Jadi untuk menjaga juga biar nggak melebar kemana-mana ya pipisnya ya. Jadi kita pakai Pampers saja gitu, untuk ya hitung-hitung nggak mikirin aduh harus cuci popok nih gitu. Pampers, langsung pakai Pampers. Jadi tadi barang kedua yang mubazir aku beli adalah popok kain. Kemudian yang ketiga adalah gurita. Nah ini juga gurita itu kan sebenarnya kalau dulu orang zaman dulu mungkin menggunakan gurita sebagai alat atau media, katanya biar bagus, biar perutnya nggak besar dan sebagainya. Padahal sebenarnya emang ya perut bayi di awal-awal umurnya memang besar. Dan sekarang gurita itu sudah nggak direkom lagi untuk dipakai. Nah waktu anak pertama aku beli tuh gurita, tapi udah gurita yang instan, bukan gurita yang ditali-tali itu loh, gurita yang udah pakai velcro gitu. Tapi pas aku, karena esensinya pakai gurita kan sudah bergeser ya, yang waktu itu buat ngecilin perut, sekarang kan untuk menghangatkan aja biar adiknya tuh anget. Jadi aku waktu itu tetap beli, nggak banyak sih sebenarnya, cuma sekitar setengah lusin ya aku beli. Tapi at the end pas di rumah sakit aku kasih ke susternya, suster bilang nggak usah pakai gurita ya mbak gitu. Akhirnya nggak kepake deh sampai sekarang. Ya iyalah anak udah besar. Jadi ada box bayi, popok kain, terus gurita, terus yang keempat ada stroller. Nah ini juga tadi udah ke-spill ya di pembahasan yang pertama. Jadi si stroller ini karena anak aku lahir pas pandemi, agak maju mundur nih mau beli stroller gitu. Mikirnya kan beli kali ya gitu kan, buat jalan-jalan pagi, buat kalau misal mau kemana gitu kan enak pakai stroller gitu kan. Nah tapi ternyata karena kondisi lagi pandemi, aku mengurungkan niatku untuk beli stroller. Karena ya mau jalan kemana juga gitu, mau dipakai kemana gitu kan. Orang jalan-jalan di kompleks saja udah worry kan, udah kayak enggak deh gitu. Karena masih bayi kan, khawatir banget. Jadi ya udah, aku akhirnya nggak beli. Terus pas nanti aja dia belinya kita tunda dulu pas Haula udah agak gedean gitu kan. Nah begitu Haula udah agak gedean, aku mau beli stroller nih, mau cari-cari yang mana yang oke. Akhirnya aku beli,
Aku nyoba buat sewa dulu stroller yang emang aku pengen beli. Aku sewa, waktu itu aku memang mau jalan-jalan ke Taman Safari kalau nggak salah. Aku beli akhirnya, karena biar nggak capek gendong kan udah agak gedean nih Haula. Jadi aku beli, aku sewa maksudnya. Aku sewa stroller, nyobain enak apa enggaknya. Terus pas di sana kepake sih gitu. Terus di rumah juga kan sewa sebulan ya, pakai buat jalan-jalan sore dan sebagainya. Tapi kemudian setelah aku sewa, aku merasakan kayak pas aku balikin strollernya, aku merasa kayak aduh kayaknya nggak beli dulu deh, karena abis ini Haula udah mau jalan. Terus aku cari-cari cari-cari ilmu tentang sampai kapan sih sebenarnya anak itu diperbolehkan pakai stroller atau direkom menggunakan stroller dan lain sebagainya. Ternyata anak itu maksimal 3 tahun pakai stroller, karena ketika dia sudah bisa jalan, justru jalan itu bisa memperkuat otot-otot kakinya gitu. Dan kalau pakai stroller, ya itu kan nggak terlatih jadinya gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Akhirnya udah deh, aku nggak jadi beli. Bahkan sampai sekarang pun, sampai anak kedua, aku nggak jadi beli itu stroller. Iya. Gitu. Jadi kalian bisa pertimbangkan deh ya. Tapi mungkin aku nggak beli atau aku mempertimbangkan tidak beli karena aku juga bukan tipikal yang traveling kemana-mana karena kondisi lagi kayak gini kan. Tapi kalau misal kalian memang adalah orang yang sangat mobile, yang benar-benar butuh untuk kemana-kemana dan kalian tidak memungkinkan untuk menggendong anak kalian, mungkin kalian bisa pertimbangkan juga beli stroller. Oke. Selanjutnya adalah sarung tangan dan sarung kaki bayi. Kenapa ini aku masukin ke ini, sebenarnya nggak mubazir banget sih ya kalau kalian beli, cuma jangan kebanyakan aja gitu, karena waktu zaman Haula kan aku udah beli tuh per set sesuai sama bajunya dia gitu. Tapi ternyata pas dalam kenyataannya, pas dia udah lahir, justru itu nggak sering aku pakai karena aku lihat rekomendasi beberapa aku dapat beberapa informasi kalau misalnya ya udah jangan terlalu sering dipakein sarung tangan karena anak juga butuh mengeksplor bagian tubuhnya gitu. Dan kalau misal kalian sebenarnya kan kenapa dipakai sarung tangan, karena worry takut kecakar kan kuku bayi gitu. Tapi sebenarnya kuku bayi itu kalau awal-awal dia lahir tuh sebenarnya kukunya tuh nggak tajam, meskipun kayak kelihatannya panjang, tapi itu lembek kukunya. Dan meskipun kalaupun nanti misalnya wajah anak kalian tuh kecakar sama kukunya sendiri di awal-awal kelahirannya dia, itu lukanya sudah banget hilang, bener-bener kayak misalnya hari ini kecakar, besok tuh pasti udah nggak ada lukanya meskipun kan nggak pakai apa-apa. Nggak tahu kenapa, tapi memang ya udah mungkin emang sama Allah diatur kayak gitu kali ya, masya Allah banget gitu. Karena ya masih awal-awal kelahirannya dia kan, intinya nggak akan melukai dia deh gitu. Karena dia juga butuh ekspor juga kan, jari-jarinya dia dan lain sebagainya, anggota tubuhnya dia. Jadi akhirnya si sarung tangan dan sarung kaki itu nggak kepake gitu. Better mendingan beli kaos kaki deh, kaos kaki bayi daripada sarung tangan dan sarung kaki bayi yang satu set. Tapi perlu juga untuk ada gitu, jangan juga yang sama sekali nggak beli gitu. Beli siapa tahu untuk misalnya pas lagi dingin banget gitu, bisa kan tangan bayi suka dingin tuh, kalian bisa pakai ini gitu. Tapi nggak usah beli banyak-banyak. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Beli tadi sih kaos kaki gitu. Oh iya, lupa tadi untuk gurita, daripada kalian pakai gurita, kalian mending beli aja kaos dalam buat bayi kalian karena itu juga bisa menghangatkan. Iya. Sejauh ini itu dulu sih barang-barang yang aku rasa bakal mubazir kalau misal dibeli versi aku, karena versi lain banyak banget ya. Kalian bisa coba deh cari-cari di YouTube gitu buat insight kalian juga, untuk bantu kalian mikir kira-kira aku butuh ini atau enggak ya, karena sayang banget kalau misal udah beli, apalagi kalau misalnya harganya cukup mahal dan akhirnya nggak kepake, itu sayang banget. Oke. Jadi sekian dulu video aku hari ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Boleh banget di share kalau misal ada orang sekitar kalian yang butuh video ini, siapa tahu ya kan.
Kalau gitu sekian dulu, aku tutup. Makasih yang nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.